Jika saat ini Manchester City merasa banyak musuhnya karena mereka nyaris sempurna dalam beberapa tahun terakhir, ya itu wajar saja. Tentu ada fans dari klub lain yang gemas kenapa klub kesayangan mereka tak kunjung bisa mengalahkan dominasi Manchester City di Liga Inggris. Bukan hanya fans, pemilik klub pasti juga merasakan hal yang sama. Tetapi menurut kami, faktor Pep Guardiola adalah faktor utama yang perlu dipersalahkan jika melihat banyaknya pemilik klub Premier League dengan mudahnya memecat manajer mereka usai kalah bersaing dengan skuad asuhan Guardiola. Mari kita lihat dampak besar kedatangan Pep Guardiola ke Liga Inggris yang telah terjadi selama ini. Dampak kedatangan Pep Guardiola. Bisa dikatakan, pelatih Chelsea Mauricio Pochettino adalah korban terakhir dari faktor Pep Guardiola ini. Tentu tidak semua klub yang langsung asal memecat pelatih mereka di akhir musim. Tapi coba kita lihat tim-tim Big Six atau tim-tim 6 besar Liga Inggris yang jadi pelanggan papan atas klasemen. Sepanjang karir Pep Guardiola di Manchester City, yaitu sejak 2016 hingga akhir musim 2024 ini, sudah ada beberapa manajer klub Liga Inggris yang dipecat di akhir musim atau juga bahkan di tengah musim, akibat gagal bersaing dengan Manchester City yang hingga saat ini tampaknya menjadi acuan bagi para pemilik klub untuk menilai kinerja skuad mereka. Intinya, kehadiran pelatih asal Katalan itu memancing pemilik klub-klub di Liga Inggris untuk mengambil keputusan yang terburu-buru karena keinginan mereka untuk membuat tim mereka menjadi seperti City. Dan dari kepanikan itu berubah menjadi keputusasaan. City meraih gelar keempat mereka secara beruntun dan keenam dalam 7 musim terakhir. Faktanya, hanya Arsenal dan Liverpool yang mampu memberikan tantangan terhadap dominasi City dalam periode itu. Dan sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa cara terbaik untuk melawan Guardiola adalah dengan tetap percaya pada manajer mereka. Nanti akan kami tunjukkan kenapa. Memang mungkin tidak cukup dan butuh kesabaran, karena hingga saat ini, apakah itu selisih 2 poin, 1 poin, atau selisih gol, City selalu tampak bisa melewati semua masalah mereka. Masalahnya saat ini, pemilik, ketua, dan anggota dewan klub-klub Premier League sekarang lebih cepat menekan tombol panik daripada sebelumnya. Semua gara-gara Guardiola. Chelsea dan Liverpool sama-sama akan memiliki manajer baru musim depan, dan mungkin juga Manchester United. Tapi kita tidak tahu apakah alasan Jurgen Klopp mundur sebagai pelatih Liverpool yang mengaku tak punya energi lagi untuk bersaing, apakah karena sulitnya mengejar Manchester City atau tidak. Tetapi beban yang akan selalu dibandingkan dengan Guardiola akan ditanggung oleh Arne Slot musim depan. Faktor Pep Guardiola sekali lagi pasti akan menjadi sorotan tajam musim depan. Semua pelatih baru tersebut pasti akan dibanding-bandingkan dengan pencapaian Guardiola musim depan di Manchester City. Ketika sebuah klub telah meningkatkan standar ke level di mana minimal harus menembus batas 90 poin di akhir musim dan dijadikan persyaratan minimum untuk menjadi penantang gelar, maka 3 kekalahan beruntun saja sebelum musim berakhir sudah bisa menjadi krisis besar bagi seorang pelatih. Jika pemilik melihat tim mereka dengan cepat mulai terlihat ngos-ngosan mengejar City, maka godaan untuk melakukan pergantian pelatih mulai terbayang. Sayangnya, semakin banyak dari mereka yang tidak bisa menahan keinginan untuk memecat manajer dan memberi sang pelatih kesempatan lebih lama. Pemilik Chelsea, Todd Boehly, jelas merasa demikian setelah menggelontorkan banyak sekali dana di bursa transfer, dan dia merasa pantas mendapatkan hasil yang lebih baik dari klubnya. Alhasil, Pochettino pun akhirnya dipecat setelah hanya semusim. Padahal, dia berhasil mengantarkan Chelsea lolos ke kompetisi Eropa dengan finish di urutan ke-6 setelah 5 kemenangan beruntun dan hanya 1 kekalahan dalam 14 pertandingan. Chelsea juga mencapai final Carabao Cup dan semifinal FA Cup. Dan kini Kieran McKenna masuk dalam rencana untuk mengambil alih di Stamford Bridge setelah dengan brilian membawa Ipswich Town ke Liga Premier. McKenna adalah individu yang mengesankan yang telah meraih kesempatan yang diberikan kepadanya di Suffolk. Tapi masalahnya, Boehly kini telah membangun reputasi yang memiliki level kesabaran terendah di sepak bola Inggris dalam 2 tahun terakhir sejak dia membeli Chelsea dari Roman Abramovich. Akankah bos asal Amerika itu bisa menahan diri untuk tidak asal main pecat lagi jika manajer baru mereka yang masih muda tanpa pengalaman di Premier League dan tiba-tiba nanti
akan menghadapi kemarahan fans di Stamford Bridge setelah segelintir kekalahan di pekan-pekan awal musim depan? Graham Potter dulu sedang melakukan pekerjaan yang mengagumkan di Brighton ketika Chelsea datang menghubunginya di tahun 2022. Tetapi saat itu beberapa pendukung mempertanyakan apakah dia memiliki profil untuk klub sebesar The Blues, dan Boehly akhirnya hanya memberikan jatah 31 pertandingan untuk menunjukkan hasil, kemudian dipecat. Kini mari kita lihat setiap musim saat Pep Guardiola datang ke kompetisi Premier League dan nasib para pelatih klub lain usai kedatangannya. Daftar pelatih korban faktor Pep Guardiola. Kita mulai dari era kedatangan Pep Guardiola. Saat kedatangan Guardiola ke Manchester City, beberapa klub top pelanggan posisi 6 besar klasemen Liga Inggris masih tampak adem ayem. Pep Guardiola mengakhiri musim tersebut dengan Manchester City bertengger di posisi ketiga klasemen. Di musim sebelumnya, Leicester City adalah juaranya. Namun mereka tenggelam di musim 2016-2017. Chelsea asuhan Antonio Conte menjadi juaranya. Nice. Di musim selanjutnya, tak ada pergantian pelatih dari musim sebelumnya, dari semua tim Big Six. Dan Manchester City langsung tancap gas dan menjadi juara di musim kedua Pep Guardiola di Etihad Stadium. Hingga akhirnya tiba akhir musim, gejolak mulai tampak bagi klub lain. Musim 2018-2019, Jose Mourinho digantikan oleh Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United. Lalu Mauricio Pochettino digantikan oleh Jose Mourinho di Tottenham. Arsene Wenger pensiun dan digantikan oleh Unai Emery. Antonio Conte digantikan oleh Mauricio Sarri. Mulai panik nih musim ini. Jurgen Klopp masih bertahan dan Liverpool menghuni posisi kedua klasemen. Musim 2019-2020, Liverpool asuhan Jurgen Klopp menjadi juara dan Manchester City runner-up. Mulailah rivalitas antara Klopp dan Guardiola. Sementara itu, Chelsea yang mendatangkan Frank Lampard di awal musim menggantikan Sarri, lalu di tengah musim digantikan oleh Thomas Tuchel. Tuchel adalah pelatih terakhir era Roman Abramovich sebelum diambil alih oleh Todd Boehly. Arsenal di tengah musim memecat Unai Emery, lalu datang Freddie Ljungberg yang hanya bertugas sesaat sebagai pelatih interim, dan datanglah Mikel Arteta yang mengakhiri musim pertamanya di posisi ke-8 klasemen. Musim 2020-2021, Manchester City kembali mengambil alih posisi juara Liga Inggris, dan Manchester United asuhan Solskjaer menempati posisi kedua klasemen. Itu hasil yang lumayan sebetulnya. Ini juga merupakan musim penuh pertama Thomas Tuchel di Chelsea. Sementara itu, Jose Mourinho ditendang oleh Tottenham dan digantikan sementara oleh Ryan Mason hingga musim berakhir. Skuad Mikel Arteta mengakhiri musim masih di posisi ke-8 klasemen, tapi Arteta tetap mendapat kepercayaan. Di musim 2021-2022, Manchester City juara 2 kali berturut-turut. Liverpool juara kedua bersama Jurgen Klopp. Chelsea masih bertahan dengan Thomas Tuchel di posisi ketiga. Arsenal di posisi kelima, mulai ada hasil yang ditunjukkan oleh skuad racikan Mikel Arteta. Sedangkan Tottenham dan Manchester United dilanda kepanikan. Nuno Espirito Santo menggantikan Ryan Mason, lalu tak lama kemudian digantikan oleh Antonio Conte. Manchester United lebih kacau lagi. Ole Gunnar Solskjaer dipecat, diganti sementara oleh Michael Carrick, lalu mendatangkan Ralf Rangnick yang bertahan hingga akhir musim di posisi ke-6 klasemen. Musim 2022-2023, Manchester City meraih treble winner bersama Guardiola. Mikel Arteta mulai menunjukkan hasil kerja kerasnya dan menempatkan Arsenal di posisi kedua klasemen. Manchester United mendatangkan Erik ten Hag di awal musim dan langsung kembali ke posisi 3 besar. Tottenham masih kacau. Antonio Conte digantikan oleh Christian Stellini dan kemudian Ryan Mason di akhir musim di posisi ke-8 klasemen. Chelsea yang musim sebelumnya posisi 3 besar mendepak Thomas Tuchel di tengah musim, mendatangkan Graham Potter yang akhirnya juga ditendang. Dipegang sementara oleh Bruno Saltor, lalu datanglah sang legenda klub Frank Lampard. Chelsea mengakhiri musim di posisi ke-12 klasemen. Kemudian di musim 2023-2024, Pep Guardiola bersama skuadnya meraih 4 gelar juara secara berturut-turut. Mikel Arteta dengan skuad Arsenalnya di posisi kedua. Liverpool terpuruk meski sempat memimpin klasemen dan berakhir di posisi ketiga. Tottenham di awal musim mendatangkan Ange Postecoglou untuk menggantikan Ryan Mason dan berakhir di posisi kelima klasemen.
Chelsea mendatangkan Mauricio Pochettino untuk menggantikan Frank Lampard di awal musim dan berakhir di posisi 6 klasemen. Dan kini Pochettino langsung dipecat oleh Todd Boehly. Sementara musim kedua Erik ten Hag di Manchester United berakhir di posisi ke-8 klasemen. Nasib ten Hag masih tanda tanya. Dan hanya Jurgen Klopp yang mampu bertahan selama ada Guardiola di Liga Inggris. Hingga akhirnya ia mengaku tak punya energi untuk bersaing lagi dan meninggalkan klub di akhir musim. Kini tugas Arne Slot yang setidaknya harus bisa menjadi rival Guardiola di musim berikutnya. Bagaimana menurutmu? Siapa lagi pelatih yang akan jadi korban Pep Guardiola kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.